Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan banyak sekali mayat monster dari monster Anubis yang berserakan. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Sunho yang nampak terkulai lemas di atas tanah sembari pedangnya telah patah. Dan dari dekat kita dapat melihat Sunho yang sudah kehilangan kesadarannya dengan mulut yang terbuka lebar-lebar. Dan tiba-tiba saja kesadarannya kembali, mata hitamnya mulai menyala kembali. Dan sembari itu ia terbatuk-batuk dikarenakan pertarungan keras yang ia alami sebelumnya. Dan sembari menguatkan tubuhnya untuk berdiri, diperlihatkanlah seluruh tubuh dari Sunho ini kini mulai bergetar. Sembari itu dia pun bergumam berapa lama waktu yang sudah berlalu. Dan tanpa ragu-ragu dia pun memerintahkan kepada sistem untuk memperlihatkan daftar atribut Man of Adversity. Segera setelah Anda memasuki kondisi ketidakmampuan untuk bertarung, tingkat kompetensi Anda naik satu tingkat. Pemulihan cedera ringan tercapai dan rasa sakit dilupakan untuk waktu yang lama. Grade F, durasi 5 menit. Waktu penggunaan kembali 7 hari dan tersisa 6 hari 1 jam. Melihat waktu cooldown yang hampir berjalan 1 hari, di sini Sunho pun bergumam, "Apa aku bangun setelah 23 jam berlalu? Aku tidak percaya bahwa aku menggunakan Man of Adversity di ruang pertama." Sungguh melegakan bahwa lengan kiriku masih tersambung dengan utuh. Jika aku tidak memulihkannya dengan Man of Adversity, lenganku pasti akan putus. Dan setelah itu diperlihatkanlah Sunho yang memerintahkan sistem untuk menampilkan daftar quest. Dan tidak lama setelahnya muncullah jendela notif di hadapannya. Eradication of Deklan, tentara Deklan yang dibunuh 56/60. Perlahan poin 112 dan total poin yang dimiliki 204. Melihat hal itu, di sini Sunho pun mulai bergumam. Jadi untuk tiap pembunuhan yang aku lakukan mendapatkan 2 poin. Bronze box adalah 300 poin. Sekarang aku sadar betapa dermawannya penghargaan tutorial itu. Mari amankan escape stem dengan quest perburuan terlebih dahulu. Jika aku hanya membunuh 4 dari mereka lagi, aku bisa melakukan sesuatu tentang hal itu. Tapi di saat Sunho akan melangkah keluar dari ruangan itu, tiba-tiba saja 2 monster Anubis kembali muncul di hadapannya dengan tatapan mata yang menyala. Melihat hal itu, Sunho pun langsung bersiap untuk melakukan pertarungan dan dia pun bergumam, "Apa mereka datang karena mencium bau darah ya? Baiklah, datang padaku kalau begitu." Dan di scene selanjutnya diperlihatkan kedua monster itu yang berjalan tepat menuju ke arah Sunho sembari mereka berhati-hati. Melihat hal itu, Sunho pun bergumam, kenapa mereka ragu-ragu? Bukankah mereka tidak seperti itu sebelumnya? Tapi tiba-tiba saja Sunho melihat sesuatu yang mengejutkan dirinya. Karena di panel selanjutnya diperlihatkanlah ada seekor monster yang nampak berbeda dan memiliki 2 kepala terlihat jelas di hadapan Sunho. Dan nampaknya monster itu mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan monster-monster sebelumnya. Karena dapat dilihat dari sekujur tubuhnya memancarkan aura yang begitu kuat. Serta dia membawa 2 buah senjata. Melihat hal itu, Sunho pun bergumam, "Two heads, a great contest quest. Ini curang, kenapa dia berada di sini?" Namun di saat Sunho sedang mengeluhkan itu, tiba-tiba saja sebuah serangan tebasan mengarah kepadanya. Tetapi untungnya di sini Sunho mampu menghindari serangan itu dengan cukup baik. Tetapi nampaknya serangan pembuka itu hanyalah sebuah serangan pengalihan, karena kini diperlihatkan kembali monster berkepala 2 itu mencoba melayangkan serangan tepat menuju ke arah Sunho. Dan dengan sangat kuat diperlihatkanlah serangan itu didaratkan yang tepat menghantam tanah, karena diperlihatkan Sunho mampu menghindarinya. Dan sembari menghindar, lanjutlah Sunho bergumam, dia setidaknya berada di grade E. Aku tidak bisa menanganinya tanpa menggunakan Man of Adversity-ku. Tapi seperti yang diketahui, skill pasif dari Sunho saat ini sedang dalam keadaan cooldown. Dan lanjut diperlihatkan monster berkepala 2 itu melemparkan salah satu pedangnya tepat dilayangkan menuju ke arah Sunho. Tetapi untungnya di sini Sunho masih mampu menghindari serangan itu
dan nampaknya serangan itu menyasar tepat ke salah satu monster Anubis yang mencoba menerkam Shunho. Melihat hal itu, di sini monster kepala dua menjadi merasa cukup jengkel dan dia mencoba mengambil tindakan yang lebih lanjut. Karena diperlihatkan kini dia mencoba mengejar Shunho yang terus saja berlari menjauh darinya. Melihat pengejaran itu, Shunho hanya dapat berkata dalam hati, sialan, jika aku tidak membunuhnya kacaulah sudah. Tapi di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Shunho yang melihat dungeon box yang ia tinggalkan sebelumnya kini terpapang jelas di hadapannya. Dan tanpa ragu-ragu lagi diperlihatkanlah Shunho yang melompat untuk mengambil box itu. Dan di waktu yang bersamaan diperlihatkanlah monster berkepala dua itu melayangkan sebuah serangan. Tetapi untungnya di sini Shunho berhasil menghindar. Dan tidak lama setelahnya muncullah jendela notif di hadapan Shunho. Apa Anda mau membuka dungeon box? Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Shunho yang memerintahkan kepada sistem untuk segera membuka box itu. Tapi di saat yang bersamaan nampaknya masalah yang dihadapi Shunho kali ini begitu serius. Karena diperlihatkan monster berkepala dua itu berhasil menggapai kakinya. Dan tanpa ragu-ragu dia pun membantingkan tubuh dari Shunho menghantam bebatuan yang ada di sana. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba saja muncul jendela notif di hadapan Shunho. Sistem, Anda mendapatkan escape stem. Melihat Shunho yang mendapatkan item yang begitu dia butuhkan, tanpa ragu-ragu lagi dia langsung menggunakannya. Sehingga tubuh dari Shunho langsung diteleportasi keluar dari dungeon yang ia masuki sebelumnya. Dan setelah itu diperlihatkanlah Shunho yang terduduk terdiam sejenak. Karena dia masih tidak percaya akan apa yang baru saja dia lalui. Dan sembari itu dia nampaknya tersenyum dengan diiringi keringat serta cairan merah yang bercucuran dari wajahnya. Dan sembari memegang wajahnya dia pun berkata, jadi escape stem ada di dalam dungeon box. Itulah sebabnya mengapa 8 orang itu menjadi gila terhadap sistem. Tetapi ini hanyalah gambaran betapa mengerikannya hal itu. Hal ini membuat orang berjuang untuk menyerah pada harapannya sampai akhir. Dan sembari itu diperlihatkanlah Shunho yang menatap ke arah ponselnya dan berkata, aku lega tetapi konyol bahwa aku memasuki dungeon ini sendirian. Jika aku tidak punya ini. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya itu, tiba-tiba saja Shunho terkejut melihat ada 30 panggilan tak terjawab dari Jonathan yang masuk ke dalam ponselnya. Melihat hal itu, Shunho pun berkata, akan aku telepon dia nanti. Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih memperlihatkan seorang wanita yang nampak sedang mengangkat teleponnya. Dan nampaknya orang yang menelpon itu adalah Shunho yang berkata, kutebak kau tidak pergi ke rumah sakit kan? Mendengarkan suara itu tiba-tiba saja wanita itu sangat terkejut. Dan diketahui wanita yang mengangkat telepon itu adalah Wu Yeon, wali kelas dari Shunho. Dan dia pun berkata, Shunho? Dan setelah beberapa jam berlalu diperlihatkanlah Shunho yang sedang melihat sebuah mobil yang datang menghampirinya di gedung konstruksi yang ia bangun sebelumnya. Dan nampaknya orang yang datang ke tempat itu adalah si wali kelasnya yang bernama Wu Yeon. Sembari dia berkata, Shunho, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau bawa belur? Namun di sini Shunho tidak menanggapi semuanya dan berkata, aku tidak apa-apa, silakan masuk ke sini. Namun sepertinya di sini Wu Yeon nampak khawatir dan berkata, Shunho, tempat ini. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Shunho pun menyela, jangan khawatir, rumah sakit jiwa hanyalah lelucon, hanya ada kita berdua di tempat ini. Mendengarkan hal itu sontak Wu Yeon menjadi sangat terkejut dan berkata, lelucon? Itu bahkan lebih aneh. Shunho, aku tidak gila, ini sulit dijelaskan. Tapi belum sempat menyelesaikan perkataannya, Shunho pun berkata, aku tahu, aku memanggilmu ke sini untuk menjelaskan situasimu. Dan lanjut setelah itu Shunho pun bergumam, jika dia memiliki keterampilan tingkat lanjut, dia pasti sudah membaca pikiranku, jadi mereka belum sekuat itu ya. Dan setelah memikirkan hal itu, Shunho pun berkata kepada Bu Guru, jadi silakan putuskan, apakah kau akan kembali dan hidup seperti orang gila, atau apakah kau akan mengikutiku? Tentukan pilihanmu sekarang. Apa kau ingin kembali diperlakukan seperti orang gila, atau kau ingin mengikutiku, Bu Guru? Dan lalu kini Shin pun beralih ke beberapa saat setelahnya diperlihatkanlah Bu Guru Wu Yeon yang berteriak karena melihat sosok gambaran dari monster berkepala Anubis itu di hadapannya.
Melihat hal itu di sini, Sun Ho pun mencoba menenangkannya. Sembari itu berkata, "Tenanglah, mereka hanya bagian dari ingatanku." Dan ternyata di sini Bu Guru melihat ke dalam ingatan yang dimiliki oleh Sun Ho, dan diketahui kemampuan dari Bu Wu Yeon belumlah berkembang. Tapi aku masih bisa untuk membagi ingatanku dari beberapa hari yang lalu dengan dia. Dan sembari menatap ke arah Bu Guru, lanjutlah Sun Ho bergumam, "Apakah aku terlalu berlebihan untuknya ya?" Dan dengan tubuh yang gemetaran diperlihatkanlah Wu Yeon pun berkata, "Kita terpilih untuk melawan para monster, benar kan? Dan para monster itu akan segera menyerang kita, hari dimana semua dimulai." Mendengarkan hal itu, Sun Ho pun berkata kepadanya, "Aku telah bersiap untuk hari ini. Di bawah jalan itu terdapat banyak monster yang baru saja kau lihat." Melihat portal dimensi ke dunia lain itu, diperlihatkanlah Wu Yeon yang nampak sangat keringatan sembari wajahnya memucat. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sun Ho yang memberikan sebuah amplop coklat kepada Wu Yeon. Dan di sini Wu Yeon pun langsung membukanya sembari berkata, "Apa ini?" Dan Sun Ho pun menjawab, "Ini adalah sebuah kontrak. Jika kau memutuskan untuk menyerbu dungeon denganku, maka aku akan memberimu imbalan sesuai di dalam kontrak itu. Jika tidak, tolong hiduplah normal seakan tidak ada apa yang terjadi sampai hari ini, di mana semua akan dimulai, karena tidak semua orang akan bertarung. Silakanlah kembali untuk sekarang. Aku tunggu sampai besok jawabanmu. Karena ini adalah pilihan hidup atau mati, tolong pikirkanlah dengan hati-hati." Dan setelah itu diperlihatkanlah Wu Yeon yang meninggalkan tempat di mana Sun Ho itu berada. Dan setelah Wu Yeon sampai di rumahnya, dia nampak sedang membuka jendela status sama seperti yang diajarkan oleh Yun Ho kepadanya. Dan diketahui jendela status milik Wu Yeon ini adalah HP-nya itu berada di peringkat F, memiliki 1 poin, agility 2 poin, strength 1 poin, dan mental sebanyak 12 poin. Dan sembari itu Wu Yeon pun mengingat ilusi yang mulai dia lihat sejak waktu SMP. Jendela biru yang hanya bisa dilihat olehku. Aku memberitahu buku tentang itu dan dia menyeretku ke rumah ibadah. Tiba-tiba suatu hari aku mulai mengalami emosi yang lain. Aku mencoba untuk menemukan bagaimana mereka saling berkaitan, tapi aku gagal secara mengerikan. Dan di antara mereka, satu orang yang kurasa paling mencurigakan adalah Nan Sun Ho. Kupikir aku mungkin menemukan petunjuk darinya. Dan sembari itu diperlihatkanlah di masa kini Wu Yeon yang terus memandangi kontrak yang diberikan kepadanya sembari berkata, "Tapi ini adalah sesuatu yang besar. Biaya kontrak 200 juta won dan gaji tahunan 1 miliar won. 500 juta won diberikan sebagai insentif untuk setiap masuk ke dungeon dan performa 500 juta won untuk berhasil kembali hidup-hidup. Bonus kematian 3 kali dari gaji tahunan yaitu 3 miliar won. Apa-apaan jumlah uang yang konyol ini? Aku tidak sedang terhipnotis atau terkena sesuatu kan?" Dan ternyata pilihan yang dipilih oleh Wu Yeon adalah kembali ke tempat Sun Ho di saat matahari sudah terbit. Dan nampaknya di sana Sun Ho sudah menunggunya di depan pintu gerbang dengan tubuhnya yang masih penuh dengan perban akibat luka-luka yang ia terima di pertarungan sebelumnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sun Ho yang berkata, "Apa kau sudah membuat keputusan?" Namun nampaknya di sini Bu Guru Wu Yeon tidak menjawab semua pertanyaan itu. Dia hanya melotot dan menatap tajam ke arah Nan Sun Ho. Melihat hal itu, Sun Ho pun nampak sudah paham dengan keinginannya. Dan sembari menghela nafas yang panjang, dia pun berkata, "Selamat datang di sisi lain dunia ini, Wu Yeon Awakened Pra-Insiden." Dan setelah itu mereka berdua pun mengendarai mobil yang dibawa oleh Wu Yeon sebelumnya. Dan di atas mobil, Sun Ho pun berkata, "Bagaimana jika kamu mengemudi sedikit lebih pelan? Jika kau melakukan ini karena kau merasa punya suatu kewajiban untukku." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Bu Guru Wu Yeon pun berkata, "Tidak, aku berterima kasih kepadamu. Sebelum kau memberitahuku semuanya, di pikiranku hanya ada tentang bagaimana aku mati. Tidak ada alasan lain untukku menolak jumlah uang sebesar itu dan menerima fakta bahwa aku tidak gila. Itu benar kan?" Mendengarkan soal itu, Sun Ho pun bergumam sejenak, berlagak keras padahal tangannya sangat gemetaran. Dan kembali ke sisi Wu Yeon yang berkata, "Tapi apa benar kau bisa memberiku jumlah uang sebesar itu?"
Dan di sini Sun Ho pun tersenyum sembari ia berkata, "Kau akan tahu saat kau sampai di sana." Dan kembali ke sisi Woo Yeon yang berkata, "Kenapa kau mulai bicara dengan santai denganku? Apa kau lebih tua dariku?" Mendengarkan hal itu di sini Sun Ho pun terdiam sejenak dan sembari memegang wajahnya dia pun berkata, "Sepertinya bisa dibilang begitu sih, tapi umur tidak berarti apapun di dunia yang akan kita tinggali ini. Kau akan segera menyadarinya juga." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Jonathan yang nampak sangat terkejut sampai-sampai mulutnya jatuh ke bawah dan dia pun berkata, "Kau bilang kau baik-baik saja? Apa-apaan semua perban itu? Seberapa parah kau terluka?" Dan nampaknya di sini Jonathan terkejut melihat kondisi dari Sun Ho dan dia sangat mengkhawatirkannya. Sun Ho yang melihat Jonathan seperti itu dia pun berkata, "Kau orang yang terkenal, bagaimana bisa kau pergi kemanapun yang kau mau? Tidak ada yang mengikutimu kan?" Namun di sini Jonathan berkata kepadanya, "Apa itu penting sekarang ini? Kau ini benar-benar..." Haduh, sembari memegang wajahnya lanjutlah Jonathan berkata, "Aku dapat mengatasinya, jadi jangan khawatirkan hal itu." Dan di sisi lain diperlihatkanlah Woo Yeon yang melihat semua kejadian itu. Dan dia nampak memasang wajah yang pucat dan berkata, "Apa mungkin kau investasi Jonathan? Kau adalah pria yang di majalah itu. Kau adalah pria yang bernama Jonathan Hunter kan?" Mendengarkan hal itu di sini Sun Ho pun berkata, "Katakan hai kalau begitu. Dia adalah orang yang menjalankan kontrak kita. Pilihan Forbes top 20 miliarder di dunia. Dewa investasi Jonathan Hunter. Kau tidak punya kekhawatiran lagi kan?" Dan setelah melihat kehadiran dari Jonathan, diperlihatkanlah Woo Yeon yang nampak sangat tercengang sembari berkata, "Wow, 200 juta? Wah, dia beneran Jonathan." Dan ternyata isi dari box yang dibawa pulang Woo Yeon itu adalah uang semuanya. Dan setelah kepergian dari Woo Yeon, lanjutlah Jonathan berkata kepada Sun Ho, "Kenapa kau memberi gadis itu uang sebanyak itu? Dan jika kalian berdua menghilang, kau mengirimi ayahnya 3 miliar won. Ada apa denganmu?" Mendengarkan hal itu Sun Ho pun mulai menjelaskan, "Maaf, akan kubilang semuanya saat tiba waktunya. Jadi hingga saat itu dipendam saja. Ngemeng-ngemeng, aku lapar, ayo kita makan. Aku pesankan menu yang kau suka." Dan sembari makan nampaknya di sini Jonathan protes kepada Sun Ho dan berkata, "Ini tempatnya biasa saja." Namun di sini Sun Ho mengatakan kepadanya, "Kukira restoran yang kau suka itu di dekat sini." Namun di sini Jonathan kembali mengatakan restoran yang enak itu mereka pasti dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Melihat hal itu Sun Ho pun mulai membahas pekerjaan dan berkata, "Ini tidak hanya di negara kita. Dana asing yang datang ke Asia, kemana perginya semua hal itu?" Mendapatkan pertanyaan itu Jonathan pun nampak terkejut dan berkata, "Saat ini ke Eropa Timur dan ke Amerika Latin kan?" Namun di sini Sun Ho berkata kepadanya, "Ada satu tempat lagi yang tidak kau katakan, dan tempat itu adalah Rusia." Dan setelah makan siang bersama diperlihatkanlah Jonathan yang mulai mengotak-ngatik komputernya sembari berkata, "Tidak mungkin berapa banyak senjata nuklir yang Rusia miliki. Itu negeri yang tidak dapat dihancurkan." Melihat hal itu Sun Ho pun berkata kepadanya, "Semua orang berpikir begitu, tapi kita akan pergi ke sana." "Jonathan, kau tanya padaku betapa hebatnya Gillian kan?" Mendengarkan hal itu Jonathan pun berkata, "Aku tanya apa kau bertindak sendiri untuk merekrutnya. Memang aku harus bilang apa lagi tentang anggota dari grup Morgan itu." Dan di sini Jun Ho pun menjawab, "Aku bersaing dengan Rusia. Siapapun yang naik lebih tinggi akan mendapatkan keuntungan." Melihat hal itu Jonathan pun menimpali, "Lihat dirimu Sun Ho. Apa kau mencoba untuk mengejekku?" Tentu saja. Akan kucarikan teman yang sama hebatnya dengan Gillian." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Jonathan yang memperlihatkan foto seseorang kepada Sun Ho yang diketahui nama pria itu adalah Brian dan nama Koreanya adalah Kim Chung So. Jadi aku hanya perlu mengawasi dia dari belakang kan? Aku akhirnya bisa istirahat setelah sekian lama. Namun tiba-tiba saja Sun Ho mengatakan sesuatu yang mengejutkan. "Apa yang kau bilang? Kita perlu menaikkan taruhannya. Sebentar lagi akan ada acara besar penjualan obligasi pemerintah Rusia. Kita akan membakarnya dengan uang $1 miliar. Ya mungkin sebanyak itu."
Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan sebuah pesawat yang terbang di tengah malam. Dan di dalam pesawat itu terdapatlah Jonathan yang mulai berpikir, Rusia kacau. Aku tahu memang akan turun, tapi kami membuang $1 miliar. Ini dimulai lagi. Dan lalu setelah itu kini Shin pun beralih ke sisi Sunho yang nampaknya akan mulai berlatih kembali sembari berkata, Jonathan, Kilian, Jessica, dan Kim Chung-so, kesatria dari kerajaan finansial mulai bergerak. Kesatria yang akan memasuki dungeon, ini saatnya bersiap. Dan sepertinya Sunho berada di tempat itu tidak seorang diri, tetapi dia bersama dengan Woo Yeon yang tubuhnya bergetar saat dia memegang sebilah pisau. Dan di sini Sunho memerintahkan kepadanya untuk segera menusuknya. Tapi nampaknya Woo Yeon masih sangat ragu-ragu dan berkata, tunggu Sunho, ini tidak benar. Namun dengan aura intimidasi yang begitu kuat, Sunho pun berkata, kalau ini di dalam dungeon kau pasti sudah mati berkali-kali. Paragraf 1 dari kontraknya, seluruh perintah berkaitan dungeon adalah mutlak. Tentu saja pelatihan untuk masuk ke dungeon dihitung juga. Apa kau sudah lupa hal itu? Mendengarkan semua hal itu, di sini Woo Yeon hanya dapat menyucurkan banyak sekali keringat dengan tubuh yang bergetar. Dan diketahui ability dari Woo Yeon adalah insignifikan, di mana level itu adalah level yang sulit untuk diperingatkan sebagai seorang hunter karena terlalu sensitif dan emosi dari target ditransmisikan dengan tidak teratur. Tapi satu hal yang menarik perhatianku adalah Meritat skill secara dramatis membatalkan ketidakmampuan target untuk bertarung. Waktu pengisiannya membutuhkan waktu 24 jam. Aku belum pernah mendengarnya di era ini, jadi aku harus memeriksa efek sampingnya darinya. Ini adalah sebuah skill yang mungkin membuat luka target pada diri sendiri. Saat ini Woo Yeon menusuk dengan pisaunya dan berlatih untuk tertusuk. Kejam, tapi tidak ada waktu untuk menunda-nunda lagi. Jika kau ragu-ragu di dalam dungeon, kita berdua akan mati. Ini yang terakhir kali, Woo Yeon, tusuk aku. Mendengarkan teriakan keras dari Sunho, di sini Woo Yeon pun menutup matanya. Sembari itu dia menusuk ke arah Sunho dan diperlihatkanlah cairan merah bermunceratan. Dan setelah The Adversary, akibat dari pendarahan hebat, Meritouch diaktifkan. The Adversary membuat lupa akan rasa sakitnya, tapi tidak menghilangkan lukanya. Lukanya menghilang dengan menggunakan Meritouch dan The Adversary menjadi semakin kuat. Tapi rasa sakitnya, Woo Yeon Ho, ini seolah The Adversary diaktifkan dalam tubuhku. Dengan tubuh sekecil ini, dia akan berada di ambang kematian. Dan di lain sisi diperlihatkanlah Woo Yeon yang nampak depresi di atas sebuah kasur karena dia masih tidak mampu menggunakan skillnya dengan baik. Melihat hal itu, Sunho pun menatap tajam dan berkata, apa dia sungguh bisa memakai Meritouch di dalam dungeon tanpa ragu-ragu ya? Dan setelah beristirahat semalaman, diperlihatkanlah Woo Yeon yang kini mulai sadar dan dia pun bertanya kepada Sunho, sudah berapa lama aku terbaring di sini? Dan Sunho pun menjawab, sekitar 12 jam. Mendengarkan hal itu, Woo Yeon kembali berkata, kukira tadi aku akan mati, tapi ini lebih mudah daripada yang kuperkirakan sebelumnya. Apa aku akan membesar-besarkannya? Namun di sini Sunho mengatakan kepadanya, kau harus hati-hati untuk beberapa hari ke depan. Memang terasa lebih baik karena pereda nyerinya. Aku akan keluar dan akan kembali. Jadi anggap saja seperti rumah sendiri di sini ya. Fokus saja untuk pulih mulai dari sekarang. Mendengarkan perhatian yang diberikan oleh Sunho, di sini Woo Yeon pun menghela nafas yang panjang sembari berkata, ya, karena perintah terkait dungeon adalah mutlak. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan sebuah gedung yang sangat tinggi, dan diketahui itu adalah gedung dari kantor Jeon-il Investment. Dan di dalam sebuah ruangan diperlihatkanlah ada seorang resepsionis yang berkata, ada perlu apa Anda berkunjung? Dan nampaknya yang menjadi lawan bicaranya adalah Sunho yang mengatakan, aku datang untuk menemui ayahku. Dan sembari itu diperlihatkanlah ayah dari Sunho sedang berjalan sembari berbincang dengan direktur park. Tapi tiba-tiba saja dia menyadari bahwa Sunho datang mencarinya. Dan di saat Jeon-il melihat putranya itu, dia langsung memperkenalkannya kepada direktur park. Melihat hal itu, direktur park pun berkata, pemuda yang tampan, aku jadi iri.
Kuliah di universitas mana nak? Namun di sini Jonil menjawab, dia mungkin tampak dewasa tapi dia masih murid sekolah menengah. Mendengarkan hal itu sontak membuat Direktur Park menjadi sangat terkejut dan berkata, "Hah? Ah, begitu ya? Ho, aku tidak akan iri pada apapun di dunia jika aku punya putra yang bisa diandalkan." Dan sembari itu diperlihatkanlah Direktur Park yang memberikan uang saku kepada Sunho dan berkata, "Baiklah, aku akan memberimu ini agar kau bisa menjadi pria hebat seperti ayahmu." Dan sembari membungkukkan badan, Sunho pun mengambil uang itu dan mengucapkan terima kasihnya. Dan setelah itu diperlihatkanlah Sunho yang berjalan berdua dengan ayahnya. Sembari itu sang ayah berkata, "Kau pasti terkejut karena ayah tiba-tiba memanggilmu kan? Ayah ingin menunjukkanmu persahaan walau sekali saja. Ayah punya sesuatu yang perlu dibicarakan tanpa diketahui ibumu. Ayah naik jabatan 2 kali. Shh, tapi ini rahasia ya, karena ayah ingin mengejutkan ibumu nanti. Ayah akan mulai bekerja di sini mulai besok." Dan nampaknya gedung yang ditunjukkan oleh Jonil sebelumnya adalah Bank Devisa kepada Sunho. Melihat hal itu, di sini Sunho pun berkata Bank Devisa, dan lanjut sang ayah menjelaskan, perusahaan tempat ayah bekerja sekarang adalah Bank Devisa. Memang tampak sulit, ayah tidak tahu apa bisa bekerja dengan baik. Namun di sini Sunho pun bergumam, "Kerja bagus, Jami. Kau sudah menempatkan ayahku di posisi yang bagus." Dan lanjut diperlihatkan sang ayah berkata, "Tapi kau tahu perusahaan ayah itu adalah perusahaan asing kan? Maksudnya kenapa negeri kita sampai ke titik ini? Akan lebih baik jika kau tahu. Ayah akan senang jika kau tertarik dalam ekonomi." Mendengarkan hal itu, di sini Sunho pun langsung mengingat kejadian di masa lalu dan berkata, "Benar, hari ini jimatku akan kembali." Dan sembari itu diperlihatkanlah sang ayah yang memberikan sebuah buku tabungan kepada Sunho dan berkata, "Ambillah ini. Pikirkan saham apa yang ingin dibeli dengan uang itu. Bilang pada ayah saat sudah kau putuskan. Kita bisa bicara panjang tentangnya." Dan sembari melihat buku tabungan itu, di sini Sunho hanya dapat terdiam karena dia sudah mendapatkan jimatnya kembali. Dan sembari itu dia pun lanjut bergumam, "Aku memasuki dunia keuangan dengan akun bank ini. Aku selamat dari tes pengalaman Wall Street. Akun bank ini adalah permulaan dari butterfly efeknya." Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang menggenggam erat buku tabungan itu sembari ia diiringi aura kupu-kupu yang berada di sekujur tubuhnya. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan sebuah anak panah yang melesat dengan sangat cepat dan mengenai target yang dituju sebelumnya. Dan nampaknya anak panah itu dilepaskan oleh Woo Yeon yang terus saja berlatih tanpa henti setiap hari. Sembari itu dia berkata, "Apa kau melihatnya? Tembakanku sekarang cukup bagus kan?" Melihat hal itu, Sunho pun bergumam, "Aku tidak tahu jika dia begitu lihai menggunakan senjata jarak jauh, tapi dia tidak bisa bertarung dengan jarak yang dekat. Besok kami akan memasuki dungeon." Dan sembari itu diperlihatkanlah Woo Yeon yang bertanya kepada Sunho, "Apalagi yang harus aku persiapkan?" Mendapatkan pertanyaan itu, Sunho pun menjawab, "Jika ada sesuatu yang ingin aku katakan, itu adalah persiapkan catatan bunuh dirimu, karena faktanya besar kemungkinan dia tidak akan kembali." Dan lalu kini Shin pun beralih ke esokan harinya. Diperlihatkanlah mereka berdua yang sudah memasuki dungeon. Sembari itu Sunho bertarung dengan sengitnya yang diiringi dengan cairan berwarna merah yang bermunceratan kemana-mana. Melihat hal itu, Woo Yeon nampak sangat tercengang, tidak percaya akan semua yang baru saja dilihatnya. Dan diketahui Woo Yeon menyadari bahwa tidak pentingnya imajinasinya tentang dungeon. Kita harus hidup untuk membunuh makhluk hidup lainnya. Tidak ada bedanya antara manusia dan juga monster. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sunho yang kini sudah tertindih oleh banyak sekali tumpukan mayat monster. Dan tanpa ragu-ragu, Woo Yeon pun menggunakan skill body treatmentnya untuk memulihkan luka-luka yang dialami oleh Sunho sebelumnya. Dan setelah skill itu telah berakhir, tiba-tiba saja Sunho keluar dari dalam tumpukan monster itu dengan penampilan yang sangat berantakan. Dan sembari tersenyum diperlihatkanlah Sunho yang berkata kepada Woo Yeon, "Kerja bagus. Kau tidak kehilangan akal setelah melihat semua ini. Bertarung untuk bertahan hidup." Dan tidak lama setelah itu muncullah jendela notif
di hadapan Sunho. Anda telah menyelesaikan misi membunuh Declan. Hadiah adalah escape seal. Melihat hal itu, Sunho pun berkata kepada Woo-yeon, aku akan mengambil hadiahnya, kau tidak keberatan kan? Dan di sini Woo-yeon pun mengangguk menandakan dia setuju dengan hal itu. Dan beralih ke sisi Sunho yang kembali melanjutkan bergumam, meskipun dia tahu ini adalah takdir, apa dia bisa menjadi lebih kuat dari yang aku pikirkan. Seperti yang diharapkan, mempunyai healer membuat pertarungan lebih efisien. Saat aku sendirian, aku menahan rasa sakit dengan meminum painkiller. Itu bisa sedikit meredakan rasa sakitnya. Aku akan menyangka suatu hari di mana aku memiliki dunia spiritual sebagai partnerku. Satu-satunya orang yang melarikan diri dari dua iblis dari dunia spirit. Pengguna kemampuan yang dapat menggunakan unthinkable attack kapanpun dan dalam bentuk apapun yang mereka suka. Aku bahkan tidak ingin mengetahui apa yang bisa orang itu lakukan. Dan setelah melakukan pertarungan yang sengit kembali, diperlihatkanlah Woo-yeon yang kembali mengaktifkan skill phobia treatmentnya untuk memulihkan tubuh dari Sunho. Dan sembari itu diperlihatkanlah Woo-yeon yang terus bersiap menggunakan anak panahnya, tetapi nampaknya tubuhnya tidak bisa berbohong bahwa dia masih bergetar. Melihat hal itu, Sunho pun berkata, ya begitulah cara yang kita lakukan. Seperti biasanya dunia spiritual membuatku sensitif. Aku tidak apa-apa, aku hanya memikirkan tentang masa lalu. Mendengarkan kata itu, di sini Woo-yeon pun berkata, maaf, apakah kita harus beristirahat lebih lama untuk menenangkanmu? Namun di sini Sunho berkata, tidak, kau melakukannya dengan baik dari yang aku perkirakan. Jangan ragu jika kau mencurigai sedikit apapun itu. Kita akan pergi ke ruangan kedua. Dan setelah itu diperlihatkanlah mereka berdua yang sudah mendapati ruangan kedua itu. Dan sembari mengendap-endap, Sunho pun membuka pintunya. Tetapi tiba-tiba saja dia sangat terkejut. Dan entah apa yang dilihat oleh Sunho karena dia berkata, Woo-yeon, jangan lupa dengan apa yang aku katakan kepadamu sebelumnya. Dan ternyata yang menghuni ruangan kedua itu adalah monster berkepala dua yang dilawan oleh Sunho sebelumnya dan mampu menyudutkannya. Dan setelah beberapa saat berlalu, diperlihatkanlah Sunho yang mendapat sebuah serangan telak yang mengenai tubuhnya yang sontak kali itu pun membuat cairan merah bermunceratan kemana-mana. Tetapi nampaknya serangan dari monster berkepala dua itu tidak berhenti begitu saja. Dia kembali melayangkan sebuah serangan susulan, tetapi untungnya di sini Sunho mampu menghindari serangan itu. Namun sepertinya rentetan serangan tidak berhenti dilepaskan oleh monster berkepala dua, karena kini diperlihatkan dia kembali melayangkan sebuah tendangan yang tepat menghempaskan tubuh dari Sunho. Dan nampaknya serangan itu membuat mata Sunho kini mulai berubah menjadi putih. Woo-yeon yang melihat hal itu, di sini dia hanya dapat berkata, tidak, ini gawat. Dan beralih ke sisi Sunho yang nampak masih selamat dari serangan-serangan tersebut. Dia pun bergumam, jangan gunakan heal atau merit touch kepada aku, Woo-yeon. Kau tidak boleh memprovokasinya dengan anak panahmu. Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah monster kepala dua itu kembali menerjang tepat menuju ke arah Sunho yang kini tubuhnya masih terduduk. Sembari itu dia pun bergumam, aku mempunyai ide lain. Namun di saat-saat yang genting itu diperlihatkanlah Woo-yeon juga nampaknya sudah dikepung oleh beberapa monster berkepala Anubis. Melihat kehadiran monster itu, tanpa ragu-ragu Woo-yeon pun berteriak, jika kau ingin hidup, maka kau harus hidup. Dan dia pun berlari tanpa ragu meninggalkan tempat itu. Dan sembari dia meneteskan air mata, dia pun berkata, jangan mati Sunho, kau tidak boleh mati. Aku rasa jantungku akan meledak. Staminaku sangat menyedihkan, tapi aku tetap tidak bisa menggunakan merit touch. Apa yang harus kulakukan untuk bertahan? Di mana aku bisa mendapatkan stamina? Dan tiba-tiba saja sebuah jendela notif muncul di hadapan Woo-yeon. Anda telah menyelesaikan misi diari. Diharapkan Anda untuk memutuskan pemain pertama dan kedua. Dan tanpa ragu-ragu di sini Woo-yeon pun menyebutkan nama Sunho. Sembari itu dia pun berkata, Sunho, Sunho menang. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Sunho yang kini mulai bangkit dengan aura petir yang menggelegar mengelilingi tubuhnya. Dia pun berkata, orang haus darah yang membuatmu tergila-gila ada di sini, bajigur.
Dan nampaknya di sini Sunho sudah membantai monster berkepala dua yang menyerangnya sebelumnya. Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapannya. Sistem misi pertempuran 1 versus 1. Anda telah memenuhi persyaratan. Dimohon untuk memutuskan peringkat pertama dan kedua dengan persetujuan bersama. Melihat hal itu, Sunho pun tersenyum dan berkata, "Jadi Woo-yeon masih hidup ya? Durasi Man of Adversity tinggal 10 detik lagi." Dan dengan memanfaatkan waktu 10 detik itu, diperlihatkanlah Yunho yang membabat habis seluruh monster yang ada di hadapannya dalam sekali tarikan nafas. Dan setelah itu kini Shin pun beralih memperlihatkan Sunho yang tubuhnya kini sudah penuh dengan perban. Sembari itu dia berkata, "Saat aku membuka mataku dengan rasa sakit di sekujur tubuhku, anehnya aku teringat tentang Evil Deeds. Dia pasti sudah mengalami banyak kekacauan seperti ini. Diriku yang dulu menghindarinya karena karakternya, tapi aku tidak pernah membayangkan rasa sakit yang menyiksa seperti ini. Aku sudah menggunakan semua skill healingku, tapi tidak ada yang bekerja." Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang melirik ke arah samping, dan dia pun berkata, "Yonha, ternyata kau selamat ya." Dan nampaknya di sini kondisi dari Woo-yeon juga tidak tampak baik-baik saja, karena dia mengalami luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Sembari itu dia terbalut dengan perban. Dan lanjutlah Sunho bergumam, "Aku pikir aku selamat karena perangkap yang aku pasang, tapi aku salah." Dan setelah itu kini Shin pun beralih ke beberapa saat sebelumnya. Di saat Woo-yeon sedang dikejar-kejar monster Anubis, nampaknya dia mampu menghindari serangan yang dilayangkan kepadanya. Sembari itu dia membalikkan badan dan bersiap untuk menembakkan anak panahnya. Dan tanpa ragu-ragu dia pun melepaskan anak panah itu yang tepat menancap di salah satu mata dari monster Anubis yang menyerangnya. Dan ketika dia menusuk mata monster itu dengan sebuah anak panah, dia memegang belati setelah menunggu waktu yang tepat. Aku pikir dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ternyata dia mampu mengalahkan salah satu monster. Dan ternyata aku salah. Dan kembali Shin beralih ke masa kini. Diperlihatkanlah Sunho yang bergumam, "Seorang healer pemula yang bahkan tidak mendapatkan ranking F. Aku tidak menyangka dia selamat di situasi antara hidup dan juga mati ini. Di seminggu terakhir, kami membuka semua box yang ada di dalam dungeon. Tujuan dari seluruh misi ini adalah untuk menyerang apapun, untuk menghancurkan semua dungeon dengan mengalahkan semua boss. Dan untuk itu aku akan mengambil semua boxnya. Aku meningkatkan semua skillku dan bersiap-siap untuk melawan boss. Tentu saja ada kalanya kutukan keluar dari dalam box dungeon. Dan nampaknya kutukan itu berpengaruh dengan ingatan seseorang, karena diperlihatkanlah Sunho yang nampak keringatan melihat semua pemandangan yang begitu mengerikan di hadapannya. Tetapi untungnya di sini, di saat Sunho mendapatkan kutukan itu, Woo-yeon pun menyembuhkannya menggunakan phobia treatmentnya, yang sontak kali itu pun membuat Sunho kembali tersadar. Dan di saat Woo-yeon menghapus kutukannya, aku tidak bisa tidak memikirkan dua evil itu untuk bisa dilepas dari kutukan. Seseorang harus dapat memindahkannya kepada orang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan psikologis dan dapat menyerang pikiranku kapan saja. Itu membuatku tidak nyaman berada di dekatnya. Dan setelah itu diperlihatkanlah Sunho bersama Woo-yeon melanjutkan perjalanan untuk menelusuri dungeon-dungeon itu. Dan tidak lama setelah mereka berjalan, diperlihatkanlah sebuah pintu yang berukuran cukup besar terpampang jelas di hadapannya. Dan dapat kita duga ini adalah pintu dari bos dungeon tersebut. Melihat hal itu, Woo-yeon pun berkata, "Tempat ini." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Sunho pun berkata, "Ya, ruangan terakhir. Di balik pintu ini ada bos dungeon. Sebuah dungeon yang seharusnya membutuhkan 5 hunter kelas E untuk menyelesaikannya. Aku tidak percaya kami melakukannya sendiri. Seorang hunter kelas F dan satunya lagi bukan seorang kelas F. Jika ini berjalan sesuai rencana, ini tak akan memakan waktu yang lama. Kita sudah bertahan sampai sekarang Woo-yeon, jadi jangan mati di sini ya." Mendengarkan hal itu, Woo-yeon pun berkata, "Ya, aku siap. Tentu saja kita harus masuk." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sunho yang mulai membuka pintu dari ruangan bos itu. Dan di saat
Pintu itu mulai terbuka, terlihatlah bos Anubis yang berkulit putih duduk di atas singgasana di dalam ruangan itu. Dan nampaknya dia tidak sendirian karena banyak sekali monster Anubis hitam yang berbaris rapi di hadapannya. Dan diketahui monster-monster yang ada di dalam ruangan itu adalah segerombolan Anubis tanpa kepala dua. Salah satunya duduk di belakang. Saat pertama kali aku datang ke tempat ini, ada beberapa orang yang tertawa saat melihat anjing-anjing ini. Tapi kemudian mereka menyadari sebanding dengan jumlah orang yang mereka bunuh, Anubis menjadi lebih kuat. Semuanya benar-benar sudah menjadi terlambat. Monster Anubis itu telah berubah menjadi demon, jadi sampai kita mendekatinya. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah Shunho yang langsung mengaktifkan skill Odin Fury-nya. Dan kekuatan petir itu dia masukkan ke dalam tubuh Shunho sendiri. Dan bukan hanya itu saja, di sini Shunho mempersiapkan Stem of Speed-nya untuk meningkatkan agility-nya, dan dia juga meningkatkan armornya. Dan diketahui kunci dari strategi ini adalah mengabaikan Anubis yang berkulit hitam sebisa mungkin agar tidak membuat Anubis berkulit putih itu menjadi semakin kuat. Jadi target utamanya adalah Anubis berkulit putih. Dan dengan aura petir yang menggelegar dari seluruh tubuhnya, diperlihatkanlah Shunho yang menerjang langsung tepat menuju ke arah Anubis putih yang duduk di atas singgasananya. Melihat kehadiran Shunho yang menerjang ke arah pimpinannya, tiba-tiba saja Anubis berkulit hitam itu mencoba menghalaunya. Dan nampaknya tendangan yang dilayangkan oleh Shunho sebelumnya hanya mampu menghajar salah satu Anubis berkulit hitam. Melihat hal itu, Shunho pun mengeratkan giginya dan berkata, "Sial, aku belum sampai setengah jalan." Namun di sisi yang berbeda diperlihatkanlah Anubis putih yang nampak menyeringai sembari menatap tajam ke arah Shunho. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Anubis berkulit hitam melayangkan sebuah rekaman tepat mengenai tangan kiri dari Shunho. Tetapi untungnya di sini nampaknya Shunho sudah menggunakan pelindung tangan untuk menahan serangan itu, dan tanpa ragu-ragu dia melayangkan sebuah serangan balik yang tepat menghajar wajah dari monster Anubis hitam itu. Dan sembari itu diperlihatkanlah Shunho yang menatap tangannya sembari berkata, "Sudah kuduga F ranking skill Iron Arm tidak cukup untuk menahan gigi monster-monster ini." Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapan Shunho. Iron Arm F ranking memberikan kemampuan untuk memperkuat bagian tubuh yang dipilih. Dan setelah itu lanjutlah Shunho melakukan pertarungan sengit itu dengan diwarnai cairan merah yang baru menceratan kemana-mana. Dia pun bergumam, "Aku rasa aku tidak punya pilihan selain melawan mereka semua." Tetapi nampaknya di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Shunho yang terus saja dipulihkan oleh Wuyeon menggunakan skill healingnya. Tetapi sepertinya di sini Wuyeon menggunakan sebuah item untuk menyembunyikan hawa keberadaannya, jadi dia tidak menjadi target dari Anubis berkulit hitam. Sembari itu lanjutlah Shunho bergumam, "Meskipun item itu cuma ranking F, tapi tetap bisa menghapus kehadiran dari Wuyeon dari monster-monster yang haus darah ini." Dan sembari itu diperlihatkanlah Wuyeon yang menutup rapat-rapat mulutnya sembari berkata, "Sialan, dia terlalu nekat." Dan beralih ke si Shunho, dia nampaknya sedang dikepung oleh kawanan monster Anubis itu sembari dia bergumam, "Aku rasa aku hanya menggunakan tangan kosong untuk melawan sebuah dinding yang terbuat dari pedang. Aku harus terus maju sebelum Man of Adversity aktif. Hanya satu Stem of Escape yang ada di sini, dan itu adalah satu-satunya jalan untuk melewatinya bersama dengan Wuyeon." Namun di saat Shunho sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja seekor Anubis menghantam kepalanya dengan sangat kuat. Dan nampaknya serangan yang dilayangkan oleh Anubis hitam itu mengaktifkan skill pasif dari Shunho, yaitu Man of Adversity. Kekuatan fisik telah meningkat ke ranking E dan kekuatan otot juga meningkat ke ranking D. Agility dari ranking E naik ke ranking D, dan mobility dari ranking F meningkat ke ranking E. Luka-luka Anda sudah sembuh. Kepekaan player terhadap rasa sakit telah diturunkan untuk sementara, durasi selama 5 menit. Melihat hal itu, Shunho pun berkata, "Dengan poin yang aku dapatkan dari dungeon, aku meningkatkan kekuatan otot dan agility-ku ke ranking E. Sekarang ini adalah pertarungan waktu. Man of Adversity sudah meningkatkan kekuatan otot dan agility-ku naik ke ranking D. Tidak ada yang bisa menghentikanku."
dalam mode kemarahan player ranking F ini. Dan dengan semangat juang yang membara-bara diperlihatkanlah Sunho yang terus saja menerjang untuk mendekat ke arah Anubis berkulit putih. Sembari itu diketahui durasi Man of Adversity tinggallah 3 menit 15 detik. Namun di saat durasi dari skill pasif milik Sunho itu tinggal 1 menit, nampaknya dia sudah berhasil menerobos barikade yang dibuat oleh Anubis berkulit hitam sebelumnya. Dan tibalah saatnya dia harus bertarung 1 lawan 1 melawan Anubis berkulit putih. Dan tanpa ragu-ragu Anubis itu pun melepaskan sebuah serangan tepat menuju ke arah Sunho. Tapi nampaknya di sini Sunho mampu menghindari serangan tembakan laser itu. Dan sembari itu dia pun menyiapkan sebuah senjatanya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sunho yang melemparkan bayonet yang ia bawa sebelumnya tepat menuju ke arah monster Anubis. Dan nampaknya serangan yang dilepaskan oleh Sunho sebelumnya menembus tubuh dari si Anubis putih. Namun sepertinya di sini Sunho tidak ingin tinggal diam begitu saja. Dia memanfaatkan celah yang ada dengan melompat ke atas udara dan bersiap untuk melepaskan serangan susulan. Dan dengan tendangan yang sangat kuat diperlihatkanlah Sunho yang mendaratkan kepala dari Anubis itu menancap tepat di atas lantai yang kini mulai hancur porak-poranda. Dan di saat yang bersamaan Sunho pun meneriakkan nama dari Wu Yeon. Dan tanpa ragu-ragu di sini Wu Yeon pun menggunakan skill Hand of Mery-nya untuk meningkatkan kemampuan Man of Adversity milik Sunho. Tapi di saat yang bersamaan nampaknya skill yang diaktifkan oleh Wu Yeon sebelumnya membuat Anubis berkulit hitam itu sadar akan kehadirannya, jadi dia mencoba menargetkannya. Tetapi nampaknya di sini Sunho tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Dia langsung beralih sasaran dan dalam sekali gerakan dia mampu menewaskan 2 monster yang ada di hadapannya itu. Dan setelah itu diperlihatkanlah Wu Yeon yang kini sudah terbujur kaku di atas lantai. Melihat hal itu Sunho nampak sangat khawatir dan sembari menggendongnya dia pun berkata, "Buka matamu, ayolah bangun, bangun." Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapan Sunho. Anda telah menyelesaikan persyaratan dari Crying Face, Smiling Face. Sebutkan prioritas pertama dan kedua. Dan sepertinya di sini Wu Yeon masih selamat karena dia masih sempat menyebutkan nama dari Sunho untuk menjadi prioritas pertama. Melihat hal itu Sunho pun bergumam, "Itu menyentuh arterinya. Dia berdarah cukup banyak. Tetapi aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan menyelamatkanmu. Jadi bertahanlah sedikit lagi Wu Yeon." Dan setelah beberapa saat diperlihatkanlah Sunho yang menggendong tubuh dari Wu Yeon dan mencoba membawanya keluar dari dungeon sembari dia bergumam, "Aku tidak ingat sudah membunuh semua monsternya. Aku keluar dari dungeon, aku benar-benar kacau lagi." Wu Yeon bisa selamat setelah memperoleh atribut Resurrection sebagai hadiah prioritas kedua. Atribut luar biasa yang memperpanjang kehidupan jika terjadi luka fatal. Tapi rasa sakitnya tidak berkurang, jadi akan memakan waktu yang lebih lama bagi penggunanya untuk pulih. Yang aku dapatkan adalah Devi's Sword. Itu adalah skill yang dimiliki oleh orang Samaria pertama di generasi ini. Satu skill, tapi ini bukan hanya satu skill biasa. Ini adalah skill curang yang bahkan ditakuti oleh yang terburuk. Atribut penipuan dan skill orang Samaria pertama. Hahaha. Aku tertegun sesaat ketika semua ini datang ke tanganku dan hasil finansial Empire juga sangat luar biasa. Dan lalu kini Shin pun memperlihatkan sebuah berita yang menyiarkan pengumuman besar telah diumumkan di Moskow saat ini. Kita telah menerima berita tentang deklarasi moratorium dan diketahui moratorium itu adalah memperpanjang pelaksanaan kewajiban moneter untuk jangka waktu tertentu. Jika waktu dengan pemohon kekuasaan negara ke seluruh negara atau wilayah tertentu itu mengarah pada penurunan kredit internasional dan menghancurkan gejolak ekonomis yang serius. Dan di sisi yang berbeda di kota New York diperlihatkanlah banyak orang yang meneriakkan nama dari Brian yang diketahui nama asli dari Brian ini adalah Kim Chung-so. Dan nampaknya Kim Chung-so ini sudah berada bersama dengan Jonathan di kota New York. Dan di sisi lain di Kepulauan Inggris nampaknya Gillian dan juga Jessica dielu-elukan di sana.
Dan diketahui akun dengan tingkat kerugian min 40% melonjak lagi. Ini seperti kembalinya keajaiban. Dan sembari itu diperlihatkanlah Jonathan yang langsung menghubungi Sunho dan berkata, "Sun, perhitungannya sudah keluar. Untung 450%, totalnya adalah 90 miliar dolar. Brian telah melakukannya. Bagaimana dengan pihak Gillian?" Dan di sini Sunho pun menjawab, "Ya, 450% itu keren. Kita memenangkan vote-nya." Dan kembali Jonathan berkata, "Haruskah kau berada di sini juga? Orang-orang di sini sudah menggila." Dan meneriakkan nama dari Brian sepanjang waktu. Mendengarkan hal itu, Sunho pun berkata, "Selamat Jonathan, tapi kau kalah. Keuntungan yang didapatkan oleh orang Kepulauan Inggris adalah 615%. Dan tampaknya keuntungan yang didapatkan oleh Gillian kali ini bersama dengan Jessica lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapatkan Jonathan bersama Brian. Dan diketahui keuntungan dari Gillian itu mencapai angka lebih dari 100 miliar dolar. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan sebuah amplop coklat. Dan diketahui itu adalah yang Sunho berikan kepada Woo-yeon di saat dia bangun. Itu adalah perusahaan medis baru, rilisan penuh. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang berkata kepada Woo-yeon, "Dungeonnya sudah dihancurkan. Sekarang dapat digunakan sebagai rumah sakit secara penuh." Dan sembari memberikan sebuah buku tabungan, lanjutlah Sunho berkata, "Ini adalah sesuatu yang aku janjikan sebelumnya. 500 juta untuk yang masuk ke dungeon dan 500 juta untuk yang bertahan hidup. 1 miliar won sebagai pendapatan tahunan dan totalnya semua adalah 2 miliar won. Melihat rekening banknya yang menampilkan angka yang fantastis, di sini Woo-yeon pun berteriak, "Wow, semua ini benar-benar milikku." Dan diketahui Woo-yeon telah melakukan kegiatan sponsor dengan penghasilan yang sangat terendah. Pasti sulit bagi orang yang sensitif seperti dia. Tapi sekarang aku punya perusahaan medis, aku dapat dengan bebas membantu lebih banyak orang. Dan nampaknya di sini Sunho menunjuk Woo-yeon sebagai pimpinan dari rumah sakit itu. Dan sembari itu lanjutlah Sunho berkata, "Apakah kamu tidak merubah pikiranmu tentang pergi ke dungeon?" Mendengarkan hal itu, di sini Woo-yeon terdiam sejenak sembari menatap kertas putih yang ada di hadapannya. Dan tidak lama setelah itu dia pun melirik ke arah Sunho dan berkata, "Untuk keputusan semacam ini, kukira aku akan membutuhkan banyak uang. Jadi aku akan berada dalam perawatanmu di masa depan juga, pimpinan." Melihat Woo-yeon yang menyetujui tawarannya itu, diperlihatkanlah Sunho yang nampak tersenyum karena kali ini dia sudah mempunyai partner, seorang healer. Dan lalu setelahnya kini Shin pun beralih memperlihatkan Jami yang nampak datang dengan penampilan yang begitu eksotis dengan wajah cantiknya. Dan nampaknya dia datang ke tempat itu untuk menemui Sunho dan memperbincangkan sesuatu sembari berkata, "Lama tidak bertemu, Ethan." Mendengarkan hal itu, Sunho pun menjawab, "Ya, itu benar-benar waktu yang sangat lama. Bagaimana dengan New York, Jessica?" Dan ternyata orang yang datang itu bukanlah Jami tetapi Jessica. Dan lanjut di sini Sunho pun menyodorkan sebuah amplop coklat kepada Jessica dan berkata, "Ini adalah proposal investasi baru dari Departemen Direksi Proposal Investasi dari Rusia. Sekarang terserah dirimu." Melihat hal itu Jessica pun berkata, "Gillian, bosku berekspektasi sangat tinggi kepadaku. Ethan, aku perlu pendapatnya tentang yang satu ini." Mendengarkan hal itu Sunho pun berkata, "Nikmati waktumu, tidak perlu terburu-buru. Tapi kenapa kamu tidak mendengarkan saranku terlebih dahulu? Jual semua saham utama di pasar Nasdaq di New York." Jessica sangat khawatir, tapi dia akan segera menerimanya. Investasi senilai 30 miliar dolar. Perlakuan tidak konvensional tanpa tanggung jawab atas kerugian. Aku berpura-pura rendah hati tetapi menonton penampilan Gillian dari dekat. Sesuatu yang menarik pasti akan muncul. Dan satu orang lainnya, Jonathan, yang juga melihat kegiatan. Kim Chung-so, dia juga melakukan bagiannya. Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan seorang pria dengan rambut coklat berkata, "Kami sedang mengembangkan search teknologi. Dan untuk menjelaskan secara singkat back rankingnya,
Dan ternyata pria itu sedang berbicara dengan Jonathan yang menjawab, ini adalah teknik eksudasi untuk mengevaluasi pentingnya sebuah situs web, bukan tergantung pada kredibilitas penggunanya. Kudengar itu senilai $1 juta ya. Dan nampaknya di sini Jonathan akan membeli sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pria berambut coklat itu. Dengan uang sebanyak itu, dia berpikir untuk menjual teknologiku sebanyak $1 juta. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa mengejar gelar PhD atau mengumpulkannya secara perlahan. Tapi teknologi itu tidak dijual. Terlebih dipaksa untuk menjalankan perusahaan agar berjalan lancar. Ini adalah waktu yang paling tepat. Tidak mudah untuk mengamankan saham bahkan setelah IPO. Tetapi jika aku membeli seluruh teknologi sekarang, kedua orang itu akan kembali ke program PhD-nya dan beralih ke sisi Jonathan yang berkata, baiklah, seperti yang kau bilang $1 juta, tapi aku punya ide yang berbeda. Jonathan adalah satu-satunya yang bisa memecahkan dilema ini. Dan sembari itu diperlihatkanlah Jonathan yang memberikan cek senilai $10 juta kepada pria berambut coklat yang sontak kali itu pun membuatnya menjadi sangat terkejut. Si pria berambut coklat itu tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dan dengan ekspresi yang masih penuh keterkejutan, dia pun berkata, maafkan, aku punya rekan. Keberatan jika aku diskusi dengan mereka terlebih dahulu. Mendapatkan tawaran itu, Jonathan pun melihat jamnya dan berkata, aku akan ke Washington 1 jam lagi, jadi aku akan memberimu waktu 10 menit. Mendengarkan hal itu, si pria berambut coklat pun langsung meninggalkan ruangan dan berkata, aku akan segera kembali. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah pria berambut coklat itu sudah sampai ke dalam ruangan kembali dan berkata, Tuan Jonathan, kebaikan dan apresiasimu kepada teknologi kami sangat berterima kasih untuk itu. Tapi, namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Jonathan pun menyela dan berkata, apakah kamu berubah pikiran? Jadi bagaimana jika aku memberimu cek lagi dengan jumlah yang sama? Melihat cek $10 juta yang kembali diberikan kepadanya, membuat pria berambut coklat itu kali ini tidak bisa berkata apa-apa lagi dan dia pun bergumam, Jonathan, the God of Investment, sangat tertarik dengan kita. Kita pasti akan menjadi lebih besar. Dan dengan senyuman yang sangat lebar, pria berambut coklat itu pun berkata, tidak sama sekali. Kami sudah yakin, Tuan. Dan lanjut beralih ke sisi Jonathan yang berkata, apakah kamu tahu bagaimana aku menciptakan kekayaanku? Dan di sini pria berambut coklat itu berkata, aku membaca bukunya dalam perjalanan ke sini. Itu sangat mengesankan. Dan beralih ke sisi Jonathan yang melanjutkan, maka kamu harusnya tahu, aku mempertaruhkan seluruh kekayaanku 2 kali. Itu bukan keberuntungan atau insting judi saja. Aku mengambil kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan perhitungan yang akurat. Dan aku melihat kesempatan ketigaku hari ini. Dan dengan sorotan mata yang tajam, Jonathan pun melanjutkan, menurutmu berapa banyak aku bersedia bertaruh pada kesempatan ini? Saat ini kami memiliki lebih dari 500 miliar dana cair yang dikelola di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Jepang. Dan mereka tetap berbaris untuk mengambil alih dana. Mendengarkan angka yang begitu fantastis, pria berambut coklat ini nampak sangat tercengang dan dia hanya dapat membayangkan gambaran uang di dalam kepalanya. Dan lanjut diperlihatkan Jonathan yang kembali mengatakan, baiklah, mari kita kembali ke awal. Ketika kamu sangat menginginkan sesuatu, maka jangan pernah mengungkapkan niatmu yang sebenarnya. Dan sembari menyodorkan 2 cek yang bernilai $20 juta itu, lanjutlah Jonathan berkata, tapi aku tidak melakukan hal itu. Tidak akan mempertimbangkan untuk merubah pikiranmu. Mendengarkan semua perkataan dari Jonathan yang panjang lebar itu, di sini pria berambut coklat pun bertanya, apa maksudmu? Dan lanjut Jonathan berkata, awalnya kamu fokus menjual teknologimu sampai akhirnya bertemu denganku. Sekarang bagaimana perasaanmu? Apakah kamu yakin dapat menciptakan nilai yang lebih dari yang saya sarankan? Jika ya, aku tidak akan menghentikanmu bahkan jika kamu memutuskan untuk pergi sekarang. Dan sembari itu diperlihatkanlah Jonathan yang mengambil teleponnya dan nampaknya dia berbicara dengan seseorang. Dan dia pun mengatakan, batalkan pertemuanku dengan Menteri Keuangan, ada sesuatu yang lebih mendesak. Melihat hal itu, pria berambut coklat itu menjadi sangat terkejut.
Dia tidak percaya dengan semua hal itu sembari dia bergumam sesuatu yang lebih mendesak. Dan sembari itu dia pun terbata-bata berkata, Jonathan, ini nampaknya tubuh dari pria itu terus saja bergetar melihat Jonathan yang ada di hadapannya. Dan dia pun bergumam, itu ancaman mutlak. Dan beralih ke sisi Jonathan yang berkata, aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Jadi biar jelas, ini bukanlah akhir dari ini. Kau tidak punya pilihan selain kembali kepadaku. Melihat hal itu, si pria berambut coklat ini mulai berkeringatan dan berkata, oh Tuhan, aku tidak percaya ini. Kenapa Anda pergi sejauh ini? Dan sembari mengambil 2 cek yang diberikan Jonathan sebelumnya, lanjutlah pria berambut coklat itu berkata, aku akan mempertimbangkan situasi ini seserius mungkin Tuhan. Dan sembari menatap ke arah Jonathan, lanjutlah pria itu berkata, 50-50. Namun 50 dari kami harus dijamin hak pengelolaannya. Jika Anda benar-benar bersemangat tentang kami dan teknologi kami, setidaknya Anda harus menjaminnya. Melihat tawarannya itu yang kini mulai disetujui, Jonathan pun merubah raut wajahnya menjadi bahagia dan dia pun berkata, saya ingin minta maaf sebelumnya. Mereka bilang takdir mengikuti namaku. 10 pangkat 100 dan gol selalu sesuai dengan namanya. Dan scene pada chapter kali ini ditutup dengan wajah Jonathan yang tersenyum begitu lebar. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.